Ramadan. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita atas segala karunia nikmat yang Allah masih curahkan kepada kita. Termasuk pada pagi hari ini kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati kita. Kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita, senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa beristighfar mohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan dengan benar, dengan senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah, memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah, memperhatikan teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan kita mudah-mudahan betul-betul sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hudam mir rabbihim. Hidup kita itu senantiasa berada dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan coba untuk lanjutkan lagi kajian-kajian kita, pelajaran-pelajaran kita yang kita mulai sebelum Ramadan ya, karena kita kemarin kemudian Ramadan kita manfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ibadah, memahami ya perintah-perintah Allah, contoh-contoh Rasulullah yang terkait dengan Ramadan. Maka kita lanjutkan lagi sekarang pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita awali sebelum Ramadan, yakni tentang berzikir, kemudian berdoa. Kita tahu bersama bahwa kita ini hambanya Allah. Allah itu adalah Rabb kita, pencipta kita, pemelihara kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya menganjurkan kita, memerintahkan kita sebagai hamba itu untuk berdoa, untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pastikan, Allah janjikan bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu, pemeliharamu berfirman ya, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku kabulkan. Nah, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba, sebagai orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka tentu tidak akan melewatkan perintah Allah ini. Tentu akan membiasakan dirinya senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun sudah janjikan tadi, aku kabulkan. Nah, seperti itu. Maka di ayat yang lain pun Allah juga perintahkan ya, ketika hamba-hamba, yakni para sahabat pada saat itu bertanya tentang bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa aku ini dekat ya. Ujibud da'wa ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani gitu ya. Jadi aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku ya. Maka kemudian perintah Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun gitu. Maka penuhilah ya, fal yastajibuli, penuhilah seruan-seruanku ya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku gitu. Jadi ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana ya
ada ikhtiar-ikhtiar dunia kita untuk supaya doa kita dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan cara tentu kita berusaha untuk senantiasa berada di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita senantiasa berada di jalan yang benar gitu. Ketika kita berdoa mohon kepada Allah, kita tahu Allah Maha mendengar, maka perintahnya berdoalah tadarruan wa khufyah gitu, dengan merendahkan diri, tidak sombong, tidak melampaui batas begitu dalam kita meminta ya. Kadang-kadang kita mohon kepada Allah, mohon sesuatu itu sambil lalu, kadang-kadang seperti itu, patut-patut doa begitu, tapi tidak dengan benar-benar kesungguhan kita bahwa kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah, memohon keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, memohon kesembuhan kepada Allah dengan penuh pengharapan, dan seterusnya begitu. Atau kadang-kadang kita mohon tetapi kita tidak mau melangkahkan kaki pada jalan-jalan untuk dipenuhi oleh Allah, untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, permohonan kita ya kan kadang-kadang kan Allah Maha mampu mengabulkan segala doa. Ya, tetapi kita sebagai hamba itu berharap, berdoa, tidak memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada banyak hal yang contoh-contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kepada kita sebagai hamba untuk menautkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan bahwa kita diperintahkan berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita ya, teladan terbaik kita mengajarkan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memohon kepada Allah. Doa yang kemudian tidak sekedar hanya lisan kita berdoa, tetapi kita tidak, hatinya tidak mantap, tidak yakin gitu. Yang tadi saya katakan sambil lalu saja ketika kita berdoa gitu. Yang kemudian tidak mendorong diri kita untuk berikhtiar, berusaha bersungguh-sungguh ya, ikhtiar lahiriah agar doa kita dikabulkan oleh Allah, misalkan yang terkait dengan urusan-urusan lahiriah, urusan-urusan keduniaan kita begitu. Maka tentu harus kita perhatikan. Maka Allah pun juga mengingatkan, Qulid'allaha awid'ur rahman, serulah Allah atau serulah ar-Rahman ya, ayyaman tad'u falahul asmaul husna, bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ada satu riwayat ya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud gitu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa begitu. Sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada seorang laki-laki yang berdoa sebelum dia menyampaikan, memohonkan hajatnya, keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyeru, memuji Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Engkau ya Allah. Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. As-Somad, tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yaitu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun ya yang menyamainya. Indah sekali manakala kita berdoa mengikuti ya sebagaimana perintah Allah ini. Serulah Allah dengan nama Allah ya, nama-nama Ar-Rahman ini kan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar laki-laki tersebut berdoa dengan seruan, diawali seruan itu ya, maka beliau bersabda, sungguh kamu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang teragung, yang apabila ya Allah diminta dengannya pasti memberi, dan apabila dipakai berdoa dengannya pasti dia mengabulkan ya. Tentu ini kan tidak susah kita hafalkan. Kita insya Allah umat Islam itu baik yang kecil, yang muda, yang tua, hampir surat Al-Ikhlas ini kan hafal ya. Maka mari kita pakai untuk berdoa, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian yang juga pernah saya sampaikan juga dalam satu hadis riwayat Abu Dawud ya, ada nama Allah yang Rasulullah SAW sebutkan juga ya dalam satu hadis dari Asma binti Yazid, bahwa Nabi SAW bersabda, nama Allah yang teragung ada dalam dua ayat ya. Yang pertama ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 163 ya. Kalau kita mau menyeru Allah misalkan tadi di Quran surat Al-Ikhlas tadi bisa, boleh. Atau misalkan pakai surat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Dia, huwa rahmanur rahim, dan Dialah yang Maha pengasih, Maha penyayang ya. Atau misalkan pakai yang lain dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia ya, yang hidup dan yang senantiasa berdiri sendiri. Nah, boleh ya sebut nama-nama Allah gitu. Nah, nah, kemudian dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan ada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid ya. Kemudian datang seorang laki-laki lalu salat. Selesai salat ia berdoa, Allahumma gfirli warhamni, begitu ya. Jadi selesai salat berdoa, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu tergesa-gesa gitu ya. Hai orang yang sholat, apabila kamu telah selesai sholat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak bagi Allah tadi. Memuji Allah, menyebut nama Allah, dan bersolawatlah untukku. Kemudian bersolawat pada Nabi SAW gitu. Kemudian barulah berdoa kepadanya. Nah, jadi kalau kita mau lengkapi, sebelum kita berdoa, sebelum kita mohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pujilah Allah, memuji Allah, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi. Yang paling sederhana tentu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Kalau yang dipanjangkan lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kemudian seru Allah lagi boleh, ya Arhamar Rahimin ya, boleh ya kita sebut. Ada riwayat ya Arhamar Rahimin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis ya, dari hadis riwayat Hakim misalkan ya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang diserai kepada orang yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin. Maka barang siapa yang mengucapkan 3 kali, maka malaikat berkata, sesungguhnya Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang telah datang kepadamu, maka mohonlah gitu.
Maka kan kita sering ya, ketika khotib mau berdoa kan mengawali dengan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ini maka diriwayatkan di sini malaikat mengabarkan bahwa Rabbmu, Tuhanmu ya telah datang kepadamu, maka mohonlah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sudah kemarin kita bahas. Mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa, yang siap menerima doa kita, siap mendengar doa kita, siap mengabulkan doa kita. Maka sebagai orang yang beriman, yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintahkan untuk mohon kepada Allah, ya, maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa ketika kita menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan di dalam kehidupan kita di dunia. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau orang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa berusaha menghiasi dirinya dengan amal-amal ketaatan kepada Allah, orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu orang-orang yang tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa sedihnya, ya khawatir, sedih nggak ada, karena dia punya Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya tempat bergantung yang tadi Allah perintahkan kita untuk menyeru, berdoa, memohon, dan Allah janjikan pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mohonlah kamu kepadaku, maka niscaya aku kabulkan. Sekira demikian, mudah-mudahan menyegarkan, mengingatkan ya kita pelajaran-pelajaran kita, dan insya Allah nanti kita teruskan, kita lanjutkan untuk kaji lebih dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271